Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di laporan tahunan 2023 saham MCOR atau Bank Cina Construction Bank Indonesia. Nah, di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Yo Wennan, kemudian direkturnya ada Chandra Estenia Siagian. Untuk alamat kantor mereka ada di Syed Sudirman Center, lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Nah, jadi itu di alamat kantornya. Kemudian kalau kita lihat ini direktur utamanya kayak orang Cina ini ya, Yo Wennan ya. Ya, namanya ini kan Bank Cina juga, Bank Cina Construction. Kemudian kita lihat ini di sini. Nah, ini kita skip, nanti mulai langsung yang dikasih ya. Nah, ini dia. Ini kasnya. Di sini dia dalam bentuk rupiah tapi nilainya jutaan. Kita lihat kasnya ini agak sedikit menurun kalau kita lihat dari 217 miliaran menjadi 212 miliaran. Kemudian giro pada Bank Indonesia ini meningkat ya, dari 1,4 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Giro pada bank lain dia ada yang menurun, ada yang meningkat, tapi yang pihak ketiga ada yang menurun. Nah, totalnya itu dari 279 miliaran sekarang menjadi 139 miliaran. Tapi masih is okay karena giro pada Bank Indonesia itu cukup banyak ya. Tadi 1,5 triliunan. Kalau kita lihat dari netonya ini, netonya ada 44 miliaran kalau dari penumpang pada Bank Indonesia dan bank lain pihak ketiga. Lalu kita lihat yang efek pihak ketiga. Wah, ini meningkat cukup drastis nih. Dari 800 miliaran sekarang menjadi 4,5 triliunan. Ini cukup banyak. Nah, ini sepertinya merupakan salah satu cara bagi bank ini untuk menghasilkan keuntungan. Tapi ini bagus ya, ini meningkat cukup besar loh. Kredit yang diberikan bahkan meningkat. Kita lihat saja yang pihak berelasi saja dari 7 miliaran dia menurun sedikit menjadi 6 miliaran. Tetapi yang pihak ketiga dari 16 triliunan sekarang menjadi 19 triliunan. Itu ada peningkatan yang cukup besar dan kita boleh katakan kredit yang banyak akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Ini bagusnya nih ya, kalau kita lihat banknya ini asetnya pun meningkat dari 25 triliunan menjadi 27 triliunan. Ya, itu dari sini sudah nampak ya, karena dari beberapa laporan keuangan yang kita lihat itu memang ada yang banknya itu asetnya menurun. Nah, jadi misalnya kalau mau tahu bank mana saja bisa dicek kembali di video-video kami sebelumnya. Dan memang ada beberapa, ada 2 kalau tidak salah 2 atau 3 ini. Kemudian ini di sini ada liabilitas segera dari 16 miliaran menjadi 20 miliaran. Berarti dia meningkat, tapi untuk yang liabilitas derivatif. Nah, liabilitas derivatif itu ada yang tahu gak itu kayak gimana? Dia kayak gini ya, ini ibaratnya liabilitasnya itu, hutangnya itu dia berpengaruh pada kinerja aset lain. Artinya hutangnya itu berpengaruh pada kinerja aset lain, jadi masih ada hubungannya ya. Ini jumlah liabilitasnya, total hutangnya dia meningkat dari 18 triliunan menjadi 21 triliunan. Tapi is okay, mengapa? Karena kalau bank jumlah liabilitas atau hutangnya gitu dia meningkat, itu semakin baik. Artinya semakin banyak dana yang bisa diputar. Nah, itu keuntungan bank ya. Ini cukup bagus kalau kami lihat 18 triliunan menjadi 21 triliunan. Ini ekuitasnya pun meningkat dari 6,1 triliunan menjadi 6,5 triliunan. Ini adalah sebuah bank yang menurut kami sangat bagus. Mengapa? Ekuitas meningkat, liabilitas meningkat cukup besar, kredit yang diberikan pun meningkat ya. Bahkan kita lihat mereka taruh di FFV itu meningkat cukup besar. Ini kalau kita lihat ini memang oke ya, sangat oke sebenarnya. Nah, bahkan untuk pendapatan bunganya saja dari 1,3 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Beban bunga 518 miliaran menjadi 733 miliaran, tapi masih lebih banyak yang apa ya? Kayak lebih banyak yang pendapatan bunga. Pendapatan bunga bersih bahkan ini cukup banyak nih. Beban operasional lainnya, beban umum dan administrasi bahkan berkurang, tapi beban tenaga kerja meningkat. Di sini pendapatan operasional bersih menjadi 302 miliaran dari 170 miliaran. Nah, itu bisa dilihat bahwa ini
sangat besar dan peningkatan ini cukup banyak, bahkan yang bukan operasional semua meningkat. Kita langsung lihat saja laba bersihnya. Dari 135 miliaran sekarang menjadi 241 miliaran untuk laba bersihnya. Artinya apa? Dia meningkatnya itu hampir 2 kali lipat. Nah, hampir 2 kali lipat ini cukup bagus ya. Dan kita lihat memang beban bunganya ini dia malah meningkat, tapi pendapatan lebih meningkat 900-an tadi dari 800-an miliaran, dan laba bersih yang didapat menjadi 200-an miliaran dari 100-an miliaran. Artinya meningkat cukup pesat. Ini bagus nih sebenarnya kalau kita lihat ya banknya ya. Di sini ada dikatakan juga surplus revaluasi aset tetap. Nah ini nih, arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan bunga provisi dan komisi dari 1,3 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Beban bunga dan keuangan lainnya, beban-bebannya ini dia memang meningkat tapi masih mending karena penerimanya meningkat cukup pesat. Ini is okay. Beban umum nggak gitu banyak peningkatan. Beban tenaga kerja nggak gitu banyak juga. Untuk kalau kita lihat dari pendapatan lainnya ini bahkan meningkat ya, dari 1,5 miliaran menjadi 5,7 miliaran. Nah ini pendapatan lainnya yang di sini nggak ditulis, tapi kita lihat nanti ada dikatakan atau enggak. Ini untuk yang operasional. Mereka ada dapat sekitar 2,9 triliunan. Kemarin mereka itu masih minus 1,4 triliunan. Sekarang menjadi plus atau ada ya case-nya ya 2 triliunan. Nah itu bagus kan tuh. Arus kas dari aktivitas investasi mereka taruh di efek sekitar 3,1 triliunan. Nah ini besarnya. Dari mereka dapat 193 miliaran, sekarang mereka taruh 3,1 triliunan. Luar biasa ya. Luar biasa sih kalau menurut kami. Benar ini yang umum. Nah, ini kita bisa lihat. Kalau dari sini, mereka kantor cabang sama kantor cabang pembantu terus berkurang loh. Kantor cabang kemarin ada 21, sekarang tinggal 20. Kantor cabang pembantu dari 58 menjadi 51. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Sebenarnya mereka melakukan ini untuk melakukan efisiensi atau lebih efektif atau gimana ya? Karena setahu kami beberapa bank itu memang jarang ditemukan mengurangi masa cabangnya, cabang pembantu ataupun bank cabangnya kayak agak jarang ya. Tapi ini mereka mengurangi loh. Walaupun mereka mengurangi, seharusnya kalau mengurangi itu cost-nya itu artinya lebih rendah. Tapi kalau kita lihat di sini ya, tapi mereka murni dari pendapatannya sih. Seharusnya nggak gitu berpengaruh ya. Tapi kita lihat nanti tahun depan apakah berkurang lagi atau enggak. Komisaris utama semua sama ya. Komisaris utama ada Sun Chanzheng, kemudian Direktur Yu Winan, seperti yang tadi. Dan kita lihat kayak nggak ada perubahannya. Ada Direktur Keuangan Chandra Siagian, ada Direktur Corporate and International Banking, dan lain-lain banyak sekali ya direkturnya. Jadi ini bagus ya ini ya. Kita lihat nanti tahun depan apakah kantor cabangnya ada berkurang lagi atau kantor cabang pembantunya ada berkurang lagi atau enggak ya. Atau meningkat. Tapi setahu kami memang untuk beberapa bank itu sekarang sudah lebih mulai ke digital. Dimana digital semua orang sekarang sudah pegang HP. Paling pembesarnya itu bank kayak ATM gitu ya. Lalu di sini ada ibaratnya untuk mata uangnya ya. Kita bisa lihat di sini kalkulasikan sekarang sudah berapa, dan di sini di laporannya ini berapa. Atau ada yang miss dan lain-lain. Kalau miss kan kita berarti bisa kali-kali yang benar. Atau kita bisa dapat keuntungannya ya. Lalu yang ini kita skip. Nah, di sini ada Nah, ini giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia, mereka yang dalam bentuk rupiah itu sekitar 1,3 triliunan dari 1,2 triliunan.
Dan dolar Amerika Serikat meningkat juga sehingga totalnya menjadi 1,5 triliunan. Memang ya, ini sebenarnya giro ini sebenarnya uang juga ya, makanya kita lihat sebenarnya ini cukup bagus nih ya. Kemudian ada giro pada bank lain, ada mata uang asing, rupiah dan lain-lain. Ini kalau kita lihat yang mata uang asing kayak ini agak berkurang ya. Mata uang asing berkurang dari 244 miliaran menjadi 99 miliar, tapi Indonesia tetap berjaya. Nah, cukup bagus ya. Giro pada bank lain. Nah, ini FFA-nya. Kalau kita lihat dari sini, tampaknya mereka itu banyak bertaruh di obligasi. Obligasi negara DSM berapa? Ada ratusan miliaran gitu lah ya. Ada FFA pemerintah yang pihak ketiga. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada obligasi korporasi PT BRI 200 miliaran. Kemudian di sini ada totalnya ya, dari 800 miliaran sekarang menjadi 4 triliunan, 4,5 triliunan. Ini cukup bagus. Berdasarkan penerbit, tampaknya mereka lebih banyak taruh di pemerintah. Setahu kami, untuk beberapa perusahaan, memang kalau yang di Indonesia itu lebih memilih taruh di yang korporasi sebenarnya ya, kebanyakan kalau kami lihat. Tetapi untuk yang Bank of China ini, mereka lebih taruh di bank di pemerintah. Mungkin untuk lebih apa ya, ada masa mereka lebih tentram, tenang hatinya mungkin ya, karena ini kan langsung dari pemerintah. Kredit yang diberikan berdasarkan jenis kredit ada konsumer, ada karyawan. Nah, karyawan menurun, is okay. Kemudian konsumer ini memang agak menurun. Pihak ketiga, modal kerja. Tapi kalau di sini modal kerja paling banyak ya. Sama dengan beberapa bank yang pernah kita bahas, investasi juga. Nah, ini banyak-banyak nih. Ini ada kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi. Perantara keuangan paling banyak dari 2,5 triliunan menjadi 3 triliunan. Kemudian industri pengolahan dari 1,8 menjadi 1,9 triliunan, dan ini dan lain-lain. Lalu ada, kita lihat, wah, ini kredit yang diberikan ini lebih banyak di 2-5 tahun. Memang lebih banyak di yang kurang dari 1 tahun, tapi kalau kita lihat 2-5 tahun, nah lebih dari 5 tahun itu banyak ini ya. Tapi is okay kan di sini apa? Lancar, kebanyakan lancar. Bahkan yang macet itu di 300 miliaran sekarang berkurang menjadi 200 miliaran. Diragukan menjadi dari 200 miliaran menjadi 38 miliaran. Berarti apa? Berarti untuk kredit yang di Bank of China ini, walaupun tadi kita lihat industri pengolahannya itu nilai mencapai triliunan gitu lah ya, tetapi dia agak macet loh. Artinya macetnya itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan presentasi yang tidak macet. Itu cukup bagus sih kalau kita lihat. Walaupun beberapa bank kami lihat mereka macetnya itu agak banyak ya, tapi ini masih oke loh ini Bank of China ini. Nah, entah strategi apa yang mereka gunakan, tapi bagus loh sebenarnya ini. Nah, ini ada penambahan, ada pengurangan biar perolehannya berapa. Nah, jadi sebenarnya Bank of China ini perlu dilihat juga ya sebelum membeli ya. Karena kan bisa juga walaupun bagus tapi harga saingnya udah tinggi gitu. Ini simpanan dari nasabah, ada deposito berjangka, tetap paling banyak deposito berjangka, dan dia mengalami peningkatan. Peningkatan 10 triliunan menjadi 11 triliunan, 3 triliunan menjadi 4 triliunan, cukup bagus. Dan totalnya itu dari 17 triliunan menjadi 19 triliunan. Bahkan tabungan pun meningkat. Di saat ada beberapa bank tabungan menurun, ini bisa meningkat. Ini meningkat. Beberapa memang banyak juga yang meningkat, tapi ini rata-rata bagus ya. Kita lihat tabungan. Nah, ini yang rupiah, yang mata uang asing, pihak berelasi sedikit saja sih. Dia memang peningkatannya itu murni karena dia dari pihak ketiga. Kita bisa lihat dia murni atau enggak ya. Nah, pihak ketiga ini murni, dan ini yang pihak ketiga deposito pun murni, mereka semua meningkat. Nah, kalau pihak berelasi kan ibaratnya kan bisa dari perusahaan-perusahaan lain yang dia memang sengaja tambah atau gimana untuk mempercantik gitu ya. Ini beban bunganya deposito berjangka dari 400 miliaran menjadi 587 miliaran. Walaupun dia meningkat, tetapi kan uang yang didapat dari perusahaan itu lebih banyak. Wah, itu bagus itu.
Kita lihat di sini biaya penyusutan aset tetap teknologi sistem informasi mereka untuk sistem informasi meningkat. Mereka pakai dari 20 miliaran menjadi 26 miliaran. Berarti mereka terus melakukan peningkatan nih ya. Beban tenaga kerja tetap meningkat karena ya baguslah. Pokoknya kalau gaji meningkat itu bagus. 237 miliaran menjadi 240 miliaran. Jadi ada gak yang pernah masuk Bank of China? Tapi setahu kami paling itu di kota-kota besar gitu lah ya, di pusat kota gitu setahu kami ya, kebanyakan. Ini jangka pendek, wah ini komisarisnya ada dapat berapa nih, dari 90 miliaran menjadi 98 miliaran untuk yang top manajemennya ya. Ada direksi di dewan komisaris, komite audit, wah komite audit pun ada juga lah ya. Tapi dia juga presentasinya itu berapa. Ini liabilitas, bunga jasa kini dan lain-lain. Nah, ini ada tingkat kenaikan gaji nih. Tingkat kenaikan gaji 3%-an. Lalu di sini kita lihat surat berharga subordinasi manajemen risiko. Tapi kalau udah manajemen risiko ini udah mau habis ya nih ya. Dan memang sekilas kalau kami lihat ini memang ya agak bagus sih, bukan agak bagus, ini bagus sebenarnya kalau menurut kami, tapi kalau menurut orang lainnya agak tahu juga. Jadi untuk membeli saham itu sebelum berinvestasi saham lebih baik cek masing-masing, karena ibaratnya jangan mengikuti kata orang lain, ibaratnya sesuai dengan bagaimana kita lihat perusahaannya itu bagus atau enggak, jangan ikut pendapat orang lain. Maka tampaknya itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.